Seperti Anda lihat, saat ini saya berada tepat di depan Lembaga Pemasyarakatan Permisan di Nusa Kambangan. Di sini ada cerita yang inspiratif. Walaupun cerita tentang seseorang yang dulu paling ditakuti di Jakarta atau bahkan di Indonesia. Karena dia adalah seorang preman. Siapa dia? Nama aslinya sih John Refra, tapi dia biasa dikenal dengan John K. Bukan cuma John K di dalam sini. Ada juga Edi Setiono. Anda tentu bertanya-tanya, siapa Edi Setiono? Ketika terjadi pengeboman Atrium Senen tahun 2001 sekitar itu. Nah, di sini ada juga Edi Setiono atau Abbas. Edi Setiono yang akan kita temui yang mendapat hukuman seumur hidup, juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dua orang ini yang akan saya ceritakan untuk Anda di Kick Andy. Karena itu, tetaplah di Kick Andy, saya akan masuk ke dalam dan kita akan dengarkan langsung cerita mereka. Mohon izin mau ketemu sama Pak John K sama Pak Edi Setiono. Halo, apa kabar? John K, apa kabar Bung? Sehat, sehat. Aduh, kelihatan sehat ini? Sehat. Iya. Nah, boleh kita ngobrol duduk sini ya? Boleh. Iya. Jadi Anda lahir persisnya di mana? Saya lahir di Maluku Tenggara, di Kei. Saya lahir dari keluarga yang petani. Orang tua saya, bapak saya petani, ibu saya petani. Itu artinya mau bilang miskin atau Ya, tidak miskin? miskin. Oh, miskin. Miskin. Oke. Nah, dan masa kecil saya, ya saya sekolah di SD. Mungkin tiap hari kita sekolah, pulang sekolah pasti teman-teman senior kita adu kita untuk berantem. Oh, dibully ya. Oh, jadi yang senior yang gede-gede ini bilang suruh berantem Suruh gitu berantem. ya? Kalau berantem 1 lawan 1 kala udah 2 lawan 1. Oke. Jadi saya dari kecil sebenarnya sudah terbiasa berkelahi. Udah hobi berkelahi. Oh, hobi. Ya. Oke, jadi masa kecil ini pahit ya? Pahit, masa kecil saya pahit. Miskin, terus Ya. sering berkelahi. Sering berkelahi. Ini di kampung ini ya? Di kampung ya. Oke. Terus kemudian Anda pendidikannya sampai di mana? Saya sekolah SD, habis ke ST, Iya. sekolah teknik. Sempat STM? Saya sampai seharusnya dari SD ke STM. Iya. Tapi karena orang tua miskin, Iya. akhirnya saya dari SD ke SMEA. Udah bertentangan dengan keinginan saya. Udah sekolahnya karena nggak sesuai dengan keinginan. Udah mulai sekolah berantem. Akhirnya putus di SMEA mau naik kelas 2. Mau kelas 2 selesai? Selesai putus. Diselesaikan. Ini bukan karena tidak mampu tapi tidak cocok ya? Memang tidak mampu dan tidak cocok. Oh, tidak mampu juga? Iya. Jadi otaknya nggak mampu? Iya. Kalau otak sih mampu. Oh, otak mampu, tapi biaya yang nggak mampu. Biaya. Jadi Anda nggak tamat? Nggak pernah tamat. tamat? Sampai hari ini nggak pernah tamat? Akhirnya saya sampai di Jakarta, saya ikut persemaan. Oh, oke. Akhirnya dapat ijazah SMA. Ijazah SMA. Iya. Terus sempat lanjutkan atau tidak? Saya mau lanjutkan kuliah di Jayabaya. Kebetulan kasus ini, ya mungkin Tuhan berkehendak lain beliau. Oke, jadi tidak pernah duduk di bangku kuliah? Tidak pernah. Oke, baik. Tentu bagi Anda yang mungkin sering dengar nama John K, tapi belum tahu kehidupan yang sebenarnya, mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Bung John, jadi kehidupan Anda waktu kecil ini kelam ya? Iya. Miskin, lahir dari keluarga petani. Keluarga petani dan miskin. Berapa bersaudara ya? 6 bersaudara. Kehidupan yang pahit di kampung halaman membuat Anda harus bergerak merantau ke Surabaya pertama kali ya? Ini umur berapa ini? Saya waktu itu umur sekitar 18 tahun. Saya punya tekad karena memang hidup di kampung itu miskin. Iya. Kalau memang orang miskin kan biasa kan dilihat orang kan hina, direndahkan. Ya? Okay. Nah, di situ saya punya satu tekad bahwa saya harus keluar dari kampung dan saya berhasil saya bisa kembali ke kampung. Oke, terus apa yang dilakukan di Surabaya? Pada saat saya pernah ada kejadian ribut di Tual, jadi habis berantem, orangnya
jatuh masalah lain, bawa kantor polisi, mau dibawa ke pengadilan. Jadi pada saat bawa ke kejaksaan, jaksa bilang, "Dek, saya nggak tahan kamu, tapi dipercepat untuk sidang." Nah, waktu saya ditual, saya ada kapal niaga 14 waktu itu. Masuk ke Elat, katanya tujuan mau ke Surabaya. Nah, itu waktu saya sama adik sepupu saya, Becky Resmol. Karena dia ngomong ada kapal mau tujuan ke Surabaya, udah kita ke Elat. Dan langsung lompat naik ke kapal. Langsung naik ke kapal. Jadi ini melarikan diri. Melarikan diri, ya. Astaga. Ini dari kecil sudah kejahatan. Jadi, oke, lompat naik terus ke Surabaya. Naik ke Surabaya kan dulu tiketnya tuh 65.000. Iya. Bayar atau tidak? Saya nggak punya duit seperak pun. Saya modal nekat aja. Terus? Udah naik ke kapal, sampai di kapal ditagih tiket, saya nggak punya tiket. Jadi orang kapal tanya, kalau sekarang kalau kamu nggak punya tiket, tujuan kamu ke Surabaya untuk apa? Ya ke saudara saya di Surabaya. Ya udah, kalau kamu nggak punya tiket, sekarang kamu kerja di kapal, bersihin itu. Bersih kapal. Bersih kapal. Nah, pendek cerita, sampai di Surabaya, ketemu saudara, udah tinggal sama-sama dengan saudara. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, nggak cocok. Akhirnya keluar dan tidur di emperan jalan. Oke, menggelandang. Ya, ini masih di Surabaya. Ya, Surabaya. Akhirnya ada ketemu orang Ambon, keluarga Supemena, Bung Beni, adiknya diajak ke rumah. Nah, waktu itu Papi Buce Supemena, ya beliau untuk aktif di gereja juga. Dia tanya, "Nyong tinggal di mana?" Bilang tinggal sama teman orang Madura. Padahal saya tidur di emperan jalan. Akhirnya kenapa harus tinggal orang Madura? Tinggal di sini aja. Terus? Ya udah, ambil tas bawa tinggal sini. Sedangkan ini pakaian nggak ada, cuma pakaian di badan aja. Ini menarik ini, karena ini masa remaja Anda tinggal di rumah ya pelayan gereja gitu ya, atau majelis gitu ya. Hamba Tuhan, mereka suka nyanyi di gereja. Oh oke, nyanyi di gereja. Nah kemudian kan pasti orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kemudian seorang John Kay itu bisa terjebak dalam dunia hitam? Nah ini menarik ini, tapi nanti cerita abis ini. Sekarang kita rehat sinak, ikuti terus Kick Andy. Saya nggak mau bunuh dia, hanya saya cuma mau kasih putus tangan. Astaga. Ternyata di luar dugaan, parang pas kena leher. Satu kali mati. Nah ini menarik karena pasti yang nonton Kick Andy hari ini bilang, loh kalau tinggal sama hamba Tuhan harusnya kan paling tidak jadi pendeta. Nah kemudian kok bisa jadi tanda kutip nih preman ya, bahkan preman yang dibilang kejam, preman yang dibilang pembunuh, preman pokoknya segala yang jelek-jelek ada di Bung John. Iya. Bengis. Ya. Memang wajah sih Bung. Oke, jadi sekian lama tinggal di situ, kemudian apa yang terjadi? Nah, saya dari tahun 86 sampai 88 saya di Surabaya, dan saya tinggal sama Papi Bucit. Tiap pagi saya bangun kerja, jam 5, pel, ya, habis itu olahraga. Sore pun begitu. Akhirnya beliau anggap saya seperti anak kandung. Dan sampai saat ini pun masih tetap kita berhubungan keluarga. Jadi saya udah anggap mereka kayak keluarga sendiri. Ya. Karena mereka yang sebenarnya menyelamatkan Anda waktu menggelandang di Surabaya. Dulu, ya. Terus? Nah, satu ketika pas saya mabuk, makan bakso, nggak bayar, udah tukang bakso sama orang mau dulu datang serang rumah. Astaga. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya udah kita ribut. Udah ribut. Akhirnya sempat dibawa ke kantor Koramil. Akhirnya Bung Beni, almarhum juga baru meninggal tahun ini. Ya telepon ke Koramil, akhirnya saya dilepas dari Koramil. Langsung saya ambil keputusan bahwa saya harus ke Jakarta. Ngapain di Jakarta? Waktu itu apa yang terpikirkan? Nah, kebetulan waktu saya di Surabaya ada saudara saya pramugari, Tony Rahakbau ke Surabaya. Dan waktu itu sempat ketemu dan saya tanya, "Bung, di Jakarta tinggal mana?" "Di Berlan." Cuma bilang Berlan, saya nggak tanya kesetaraan berapa. Nah, itu yang di otak saya. Berlan juga daerah serem itu ya. Oke, terus? Saya udah naik kereta Jayabaya, turun di Jatinegara, naik bajai ke Berlan. Jadi tinggallah sama situ. Tinggal di Berlan sama. Yang semua orang ingin tahu ini. Lalu kapan persisnya masuk ke dunia premanisme ini? Kapan itu? Saya tahun 92,
Saya waktu sempat jadi security di Jalan Jaksa, salah satu hostel. Oke. Sama kafe. Tempat bule-bule sih. Tempat bule-bule. Iya, di Jakarta nih. Ya. Nah, pada saat itu ada yang bikin ribut di tempat. Dan saya pisahin, terus saya dipukul dari belakang. Ada sempat berantem, polisi datang menyelesaikan. Saya pulang rumah, masih penasaran, balik ambil golok. Datang ke tempat situ lagi? Tempat situ lagi. Terus? Niat saya tadinya, saya nggak mau bunuh dia, hanya saya cuma mau kasih putus tangan. Astaga. Ternyata di luar dugaan, parang pas kena leher. Satu kali mati. Dan karena di pikiran saya itu di tangan, kaki yang lain lari saya kejar, balik lagi, potong lagi kakinya. Potong. Ini berapa orang? Satu orang. Okay. Saya sendiri sama ada anak buah saya bawa motor. Oke, tapi yang dilawan ini satu orang juga? Mereka banyak juga, ada sekitar 5-6 orang. Oke. Nah, saya kejar mereka yang lain lari. Iya. Saya balik lagi, hantam kaki, udah. Anak buah saya, ada motor, start motor, kita cabut. Cabut besok baca koran, ternyata tinggal berapa inch aja di leher. Mati ya? Mati. Itu tanggal 12 Mei. Umur berapa itu sudah bunuh orang? Saya umur 22 atau 23 tahun. 22 tahun. Ada penyesalan nggak waktu bunuh orang itu? Waktu itu saya nggak menyesal. Saya merasa saya jago kalau saya bunuh orang. Astaga. Waktu itu. Terus? Nah, itu awal mula? Awal mula. Saya buron satu minggu, tanggal 12 Mei. Tanggal 24 Mei saya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Oh, menyerahkan? Menyerahkan diri. Itu pertama kali dalam hidup masuk penjara? Iya, pertama kali dalam hidup masuk penjara tuh. Oke, terus? Nah, masuk di penjara di Selembang, ribut satu penjara, keroyok saya sama teman saya Freddy Sitania. Jadi di dalam penjara ribut terus. Nah, dari Selembang pindah ke Cibinong, ribut lagi karena mereka nggak bisa berhadapan, lagi tidur dihajar. Lagi jalan ditusuk dari belakang, di Cipinang. Nah, setelah bebas dari penjara, nah itu pas keluar tahun 95 itu mulai ada ekstasi. Jadi pertama main ke diskotik ada teman-teman bilang, ini lihat kok orang kayak orang gila semua pada goyang. Nah, ada ayah namanya ekstasi, saya bawa simpan di rumah 1 minggu, saya nggak berani. Tapi karena tiap malam ke disko terus, udah coba. Jadi awal kena narkoba juga di situ. Ya. Nah, kemudian mulai bentuk Angkatan Muda AMK. Itu kenapa bentuk kita? Itu Angkatan Muda KI itu karena dulu waktu kerusuhan di KI, akhirnya ada beberapa teman-teman kita kumpul, anak-anak KI, untuk mencetuskan bagaimana supaya kita jangan saling curiga, kita bikin satu organisasi supaya kita bisa menyatukan semua rumpun. Nah, muncullah kita bikin organisasi itu dan saya ditunjuk sebagai ketua umum. Dan anggotanya makin lama makin besar, ribuan saya dengar itu ya. Dari sebelum AMK ini muncul, saya kalau tiap malam ke disko tuh pasti ribut. Berantem, ribut di sini, pindah lagi ke sana, ribut di sana. Jadi mungkin hampir tiap malam kalau keluar mesti ribut aja. Kecanduan. Iya, kalau orang lain kan kecanduan. Jadi mulai dari situ nama Bung John ini mulai terkenal ini ya. Iya. Ini ada John K. John K, ya. Padahal nama asli John Refra. John Refra, ya betul. Tapi dikasih nama John K karena asli dari K. Orang tua pernah nggak kasih komentar atau pernah nggak? Atau tahu orang tua bahwa Anda di Jakarta ini preman? Waktu pertama saya keluar dari kampung, itu orang tua saya pesan kalau kamu merantau, yang penting kamu jangan ngerampok, jangan mencuri. Kalau berantem itu laki-laki biasa. Nah, tapi ini semua udah dilanggar ini. Jadi, bagaimana orang tua melihat anaknya begitu? Ya, waktu papa sama mama masih hidup, udah kamu hidup baik-baik aja, nggak usah berantem-berantem lagi. Kan kesian anak-anakmu. Iya. Oh, ini waktu itu sudah menikah ya? Iya. Jadi saya bilang ya, ini kehidupan. Ya mungkin ada waktunya pasti saya akan berubah, tapi ini mungkin belum waktunya. Jadi mama selalu nangis. Saya berpikir kalau saya nggak begitu, saya nggak melakukan. Bagaimana hidup? Bagaimana mau hidup? Saya mau angkat derajat orang tua saya aja. Walaupun dengan jalan yang salah. Iya. Oke, jadi sebenarnya ada perasaan bersalah itu sama orang tua itu ya? Iya, tapi maunya gimana? Itu. Jadi sampai orang tua meninggal, orang tua udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Sampai orang tua meninggal pernah nggak ada menjelaskan kepada orang tua kenapa kehidupanku seperti ini? Saya pernah menjelaskan ke mama pada saat waktu saya pulang dan kita makan di meja, dan saya jelaskan saya melakukan ini untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga kita aja.
Karena jadi orang miskin Jadi orang itu miskin. dihina-hina. Saya nggak mau jadi orang miskin. Cukup saya miskin, tapi jangan anak saya miskin lagi. Komentar mama waktu itu? Mama nangis. Apapun juga ya, namanya seorang ibu ya. Ya. Oke, tapi dia bisa memahami. Ya. Walaupun sedih, tapi ya. Ya, mama cuma nangis. Ya biar udah. Kalau memang kamu lakukan itu, ya Tuhan juga tahu. Saya pikir Tuhan melihat hati manusia. Tuhan bukan melihat muka. Kalau ya saya memang dianggap sampah masyarakat dan termasuk paling bengis. Tetapi mungkin saya punya hati juga, ada hati yang penuh kasih juga. Jadi saya kalau sering membantu juga keluarga, saudara-saudara. Nah ini menarik ya. Saya dengar dua cerita yang berbeda bagi orang-orang yang hidup di dunia malam ya. Nah saya nggak tahu bagaimana kehidupan kontradiksi nih antara kebaikan dan ekstrim ini ya. Kebaikan yang ekstrim, kejahatan yang ekstrim. Kenapa bisa ada di dalam diri? Gini Bang, saya pada prinsipnya saya nggak pernah mau ganggu orang. Prinsipnya tidak mau ganggu Tidak orang. mau ganggu orang. Oke, terus? Siapapun dia, saya selalu baik dan selalu bersahabat. Tapi kalau saya udah baik sama dia dan dia mau jahat sama saya akan tunjukkan bahwa saya lebih jahat dari kamu. Nah itu prinsipnya tuh. Saya nggak mau ganggu orang. Siapapun saya nggak mau ganggu. Tapi dalam dunia hitam kan Anda misalnya diminta untuk kuasai tanah, diminta untuk bunuh orang, ganggu orang, tagih utang ke orang. Itu kan ganggu orang. Saya kalau untuk tanah saya nggak hobi. Tanah cuma satu kali aja yang saya garap karena saya faktor karena lihat yang ahli waris ini saya kasihanin karena dia punya tanah segitu banyak tapi diambil sama orang. Nah itu waktu di Jakarta Selatan. Jakarta Barat. Ini hati Anda yang terpanggil ya? Iya, terpanggil aja. Bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk cari uang. Bukan. Oh, oke. Nah, di situ, jadi punya hati juga ini preman. Iya. Nah, jadi saya membantu orang itu akhirnya sampai masalahnya selesai. Hak dia, hak saya. Jadi Anda sebenarnya tanda kutip preman yang lebih banyak ngurusin penagihan utang. Iya, penagihan utang. Debt collector ya, gitu ya. Betul. Nah, kalau Anda nagih-nagih orang kan Anda mengganggu ini. Padahal hati kecil Anda kan sebenarnya saya nggak mau ganggu orang. Dia harus wajib untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Jadi kalau datang tanpa ada masalah, berarti kita ganggu. Tapi karena dia ada masalah sama kita, berarti dia harus selesaikan. Oke, menarik. Kalau ada yang tanya, John Kay ini sebenarnya dalam kehidupan dia, kalau dia mau jujur, udah bunuh berapa orang sih? Jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. John Kay itu udah bunuh berapa orang sih? Dia pernah hitung nggak jumlah orang yang dia bunuh? Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan kita saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Permisan Nusa Kambangan di Jawa Tengah. Dan di hadapan saya masih ada John Kay, preman yang selama ini paling ditakuti, dianggap bengis, preman yang dianggap banyak membunuh orang, tidak ada belas kasih, tapi tadi Anda dengarkan juga ada kontradiksi antara ekstrim kejahatan dan ekstrim kebaikan. Dan ini ada di dalam diri Bung John Kay. Ya. Nah, kalau ada yang tanya misalnya, John Kay itu udah bunuh berapa orang sih? Dia pernah hitung nggak jumlah orang yang dia bunuh? Bunuh ini pasti peristiwanya macam-macam, bela diri, bisa juga memang terpaksa, bisa juga dengan sengaja. Kalau ada pertanyaan seperti itu, Anda bisa jawab nggak? Saya bisa jawab dan bisa tidak juga. Oke. Ya, kalau bisa jawab mungkin ya lebih dari satu iya. Lebih dari satu? Iya. Oke. Bisa 100, bisa 200. Oke, itu masa lalu ya, kelam ya. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Nah, saya kan datang ke sini karena saya menonton itu. Bagaimana kesaksian Anda dari dalam penjara tentang perubahan yang luar biasa. Ketika saya tunjukkan ke teman-teman, banyak yang nggak percaya, bohong itu. Mana mungkin John Kay berubah? Mana mungkin preman yang bengis, yang sadis itu bisa berubah? Tapi saya kan penasaran. Iya. Karena di dalam situ Anda jelaskan bahwa Anda bahkan mengimbau teman-teman yang masih ada di luar, yang masih melakukan kejahatan, ayo kita berubah. Nah, tentu semua orang ingin tahu ini, apa yang membuat Anda berubah?
Nah, itu mungkin berapa tahun lalu saya ditempatkan di High Risk Batu. Oke, di LV Batu situ Di ya. LV Batu. Iya. Nah, itu security-nya maksimum banget ya, super maksimum bahkan ya. Itu di atas super maksimum, high risk. Oh, high risk sudah paling udah pokoknya, paling mentok lah. Oke. Nah, jadi sendirian. sendirian di satu penjara mungkin ya rekor dunia mungkin kalau penjara. Ya, kalau di Indonesia mungkin muri rekor karena satu orang di penjara segitu besar, ya kan? Sendirian. Sendirian. Oke, terus Nah, minggu pertama, minggu kedua nggak juga dibebaskan. Enggak ada. Iya. Kan saya sendiri. Iya. Wah, itu berontak. Ada apa berontak sampai ketok-ketok pintu. Teriak, oh pegawai bla 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 bla. Nah, Nggak ada yang tolong, nggak ada yang peduli. nggak ada yang peduli sama sekali. Udah ketok pintu, bla bla bla, ketok. Itu ada suara bisikan. Kamu ketok sampai tuli juga, mereka nggak anggap. Nah, kebetulan waktu itu Pak Yohanes itu kasih benadik sini, bawa Alkitab, dan saya ambil Alkitab. Saya berdoa dan baca. Pertama saya belum mengerti. Apa ini baca ini Alkitab? Nah, habis itu teriak-teriak lagi, teriak. Wah, nggak ada pun. Nah, sekali ketok-ketok sampai ada mungkin sekitar 1 jam ketok pintu tuh pakai itu, tangan keluar dari ketok pakai slotnya, tok. Itu baru ada suara bilang, kamu ketok sampai capek pun mereka nggak peduli. Mendingan kamu berdoa ambil Alkitab baca. Oke, jadi ada suara bisikan Ya. seperti itu. Terus? Akhirnya nanti sebelum waktu baca Alkitab itu iblis. Memang kalau iblis kalau lihat kita kalau lagi galau, itu memang mereka senang sekali. Masuk dia langsung bilang, udah John Kay, ngapain lu sendiri di sini? Bunuh diri aja kamu. Oh, jadi ada bisikan Ya, bunuh itu diri jelas. seperti itu. Itu jelas sekali. John Kay, kamu ngapain? Benar bunuh diri aja. Terus? Tapi saya langsung thinking, dalam nama Tuhan Yesus nyala iblis. Kalau saya mati masuk surga. Saya nggak mau mati masuk neraka. Nah, dari situ saya ambil Alkitab, saya baca. Nah, mulai dari situ saya udah nggak ketok-ketok pintu lagi. Udah nggak teriak lagi. Ambil Alkitab, baca. Pas saya ketemu Injil Matius pasal 6 ayat 33. Isinya apa itu? Isinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya stop, saya renungkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti saya di dunia semua orang udah kenal saya. Tapi dengan ayat yang ini saya renungkan, berarti saya harus melayani Tuhan dong. Saya harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Berarti semua akan ditambahkan, berarti bisa ditambah rezeki, ditambah umur panjang, ditambah kesehatan, semuanya. Yang penting harus kita mendekatkan diri dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan terus. Nah, ayat itu yang bikin saya harus ambil keputusan bahwa saya sekarang cari kerjaan surga, bukan duniawi lagi. Ini setelah berapa lama di dalam waktu itu? Saya setelah 1 bulan lebih, udah mau 2 bulan. Baru kemudian ketemu ayat ini. Ya. Langsung dek gitu ya. Saya langsung renungkan ayat ini. Terus sesudah itu apa yang terjadi? Dari situ saya berdoa terus. Dan setiap saat saya lepas Alkitab itu mungkin saya makan dan mandi. Selebihnya baca Alkitab terus, pegang terus. Lalu, jadi hafal seluruh ayat di dalam itu. Ya ada beberapa ayat yang hafal. Oke, tapi ayat itu yang paling menyentuh saya. Membuat Anda berubah. Iya. Dan saya komitmen bahwa saya harus berubah dan saya harus cari kerjaan surga. Terus sesudah itu perubahan apa yang Anda perlihatkan? Nah, setelah saya dan saya paling takut setan. Sama gitu. Mereka juga takut nih. Saya paling takut setan, Bang. Oke, terus? Jadi pada saat saya sendiri waduh, malam. Ini lucu nih, preman juga penakut ya. Oke, takut setan ya. Terus? Setelah saya baca firman, baca, pas ketemu satu ayat bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oke, itu maknanya apa? Artinya apa? Berarti artinya bahwa saya ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti setan maupun apapun, berarti saya lebih besar. Kenapa harus saya takut sama dia? Terus? Dari situ saya pikir saya lebih besar kok. Setan yang takut sama saya, bukan saya takut sama setan. Okay. Nah, dari situ meyakini saya bahwa setan kamu takut sama saya, bukan saya takut sama kamu ya, karena roh yang ada dalam saya lebih besar daripada kamu. Nah, itu yang bikin saya sampai detik ini saya nggak takut sama setan lagi. Kalau gitu saya harus baca itu. Sampai sekarang masih takut. Oke, jadi terjadi perubahan yang drastis ya. Iya. Kalau ada orang yang tidak percaya,
Ini kan Anda preman ini, mana mungkin. Di luar sana pasti bilang, alah John Kay nggak mungkin. Ini preman tuh sampai mati dia akan jadi preman. Apa yang bisa meyakinkan kita semua bahwa Anda betul-betul bertobat, betul-betul berubah? Saya itu semua masyarakat mereka punya hak untuk menilai saya, untuk terserah. Tapi waktu yang akan berbicara, waktu yang akan menentukan bahwa John Kay itu berubah cuma pura-pura atau dengan sungguh-sungguh. Iya. Nah, tapi kemudian dipulangkan ke sini. Perubahan apa yang terlihat? Nah, saya ketemu Pak Kalapas. Saya bilang, Pak, kalau Bapak percayakan saya ditunjuk sebagai koordinator kebersihan. Saya akan buat LP ini jadi bersih. Pak Kalapasnya responnya sangat positif. Oke, percaya ya? Ya, dia percaya dan itu saya buktikan bahwa itu waktu pertama belum ada anak-anak buah saya sendiri. Saya ngepel sendiri tiap pagi, bangun jam 6 udah ngepel. Nah, setelah saya ketemu Pak Kalapas memberikan apresiasi ke saya cari anak-anak tamping kebersihan. Nah, tiap pagi, siang, sore, dan itu tiap waktu kalau masih jam kantor, itu mereka udah kayak apa di mal-mal atau di rumah sakit. Iya. Jadi harus pel terus. Nah, 1 bulan ini LP ini berubah. Yang tadinya di Nusa Kambangan ini LP yang paling jorok. Selalu dibully katanya ini LP ini memang benar-benar buangan. Tapi setelah saya ditunjuk sebagai, bukan ditunjuk, tapi saya menawarkan diri saya. Dan dipercaya. Kebetulan dipercaya. Karena saya harus berbuat baik dari lingkungan saya dulu. Kalau saya mau berubah, kalau saya bilang saya berubah dan saya nggak melakukan sesuatu, berarti percuma, orang nggak percaya. Sampai hari ini Anda masih percaya bahwa Anda akan tetap berubah? Tetap. Ada keyakinan itu? Saya punya keyakinan. Nggak pernah goyah? Orang mau ngomong apa, itu urusan mereka. Tapi saya punya keyakinan dan saya yakin sampai mati saya melayani Tuhan. Kita coba mewakili pikiran-pikiran orang di luar sana. Oke, John Kay berubah. Itu kan nggak ada pilihan dia di dalam penjara. Nanti kalau dia keluar, godaan itu kan besar sekali. Anda kan selama ini, maaf ya, hidup di dunia hitam ini kesannya uang itu mengalir begitu deras, gampang. Ya, Anda injak kaki saya aja langsung saya kasih uang. Nah, itu begitu mudahnya cari uang. Belum lagi narkoba, belum lagi segala macam urusan dengan judi dan lain-lain. Nah, sampai di sini, seberapa yakinnya Bung John bahwa nanti kalau keluar sana Anda masih bisa bertahan? Dengan ayat yang tadi Injil Matius pasal 6 ayat 33 itu meyakinkan saya bahwa kalau saya melayani Tuhan, Tuhan nggak mungkin lupa saya. Tuhan akan memberi lebih dari apa yang saya minta. Yang penting saya melayani Tuhan, tidak ada tanda kutip, saya tulus. Nah, nanti waktu yang akan membuktikan. Jadi Anda janjikan waktu yang akan membuktikan. Siapapun yang nggak percaya pada Anda, perubahan yang terjadi pada diri Anda, tunggu waktu nanti akan membuktikan. Jadi hari ini ada satu statement Anda ya, bahwa Anda begitu yakin di luar sana lepas dari godaan, Anda akan tetap bertahan. Tapi kan urusannya adalah urusan hati nih. Anda mungkin yakin, tapi bagaimana kemudian kalau nanti teman-teman Anda yang masih di dunia hitam, satu hari mengajak atau minta tolong, bahkan tolong saya untuk dipimpin kembali. Saya akan menginjili mereka supaya mereka bertobat bersama-sama saya. Oke, nanti kita ceritakan lebih jauh ini. Tapi sekarang kita rehat sejenak. Pastikan Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Apalagi kalian mau hidup di dunia keras. Saya ini yang kalian tahu siapa saya. Tetapi Tuhan menjamah saya. Marilah kita lakukan berbuat yang baik untuk orang. Jangan kita selalu menakuti orang terus. Apa kalian gak punya hati? Iya, Bung John, walaupun tadi Anda ketawa-ketawa bilang, kalau ada teman-teman yang masih di dunia hitam datang ngajak lagi, tolong kami dipimpin lah. Kami ini kurang gagah sekarang ini, sering kalah kalau berantem sama preman. Nah, ini kan godaan, mungkin bukan pemaksaan, tapi mereka berharap Anda memimpin mereka lagi. Terus Anda memang guyon bilang, oh nanti saya akan khotbah di situ, saya ajak mereka kembali ke jalan Tuhan. Ini kelihatannya bercanda, tapi bagaimana Anda meyakinkan teman-teman nanti? Sementara mereka udah hidup enak, tanda kutip dapat uang banyak. Ya,
pada prinsipnya hidup ini kan pilihan. Jadi kalau saya udah ambil pilihan bahwa saya harus mencari kerjaan surga, siapapun nggak bisa mempengaruhi saya lagi, karena tadinya saya di duniawi saya udah bosan dan sampai pada puncak udah sebenarnya. Pada puncak, ya? udah puncak. Kejahatan apa yang belum pernah Anda lakukan kira-kira? udah mentok. Jadi semua orang udah tahu. Dan sekarang saya kalau udah dengan keyakinan saya bahwa saya harus melayani Tuhan, saya harus mencari kerjaan surga, siapapun nggak bisa mempengaruhi saya lagi. Dan mungkin teman-teman ini tinggal saya akan ngomong bahwa oke, untuk apalagi kalian mau hidup di dunia keras. Saya ini yang kalian tahu siapa saya, tetapi Tuhan menjamah saya. Marilah kita lakukan berbuat yang baik untuk orang. Jangan kita selalu menakuti orang terus. Apa kalian nggak punya hati? Saya yakin bahwa kalau mereka dan saya akan berdiskusi dengan mereka tentang firman, yakin bahwa mereka akan hatinya akan berubah. Mungkin kalau mereka punya hati pasti mereka akan berubah. Dan nah, ini setelah mereka lihat, ini kan video Anda udah menyebar kemana-mana nih. Ya. Pasti teman-teman sudah tahu juga perubahan yang terjadi. Ya. Reaksi atau komentar mereka apa ya? Ya, banyak yang sangat mendukung. Tapi ada juga yang menentang. Ada juga yang bilang, loh kebung sekarang udah bertobat. Gimana kita ini? Nah, kita gimana sebenarnya? Ini hidup ini kan pilihan. Oke, hidup adalah pilihan. Oke, mau pilih yang jalan ini atau jalan kebaikan. Oke, jadi teman-teman tahu ya, komentarnya macam-macam. Iya, banyak yang kontroversi, banyak. Nah, ini kalau mau dilihat ke belakang sedikit ini ya. Dunia hitam ini membuat Anda juga kehilangan orang-orang terkasih dalam hidup Anda. Kakak ya, kakak. Waktu itu kakak juga dalam konflik ya. Mati dibunuh ya. Kemudian adik, kebetulan peristiwanya ada di Metro TV waktu itu ya. Bagaimana dia ditembak lagi main catur ya di daerah Bekasi kalau nggak salah. Di dekat rumah juga. Dekat rumah ya. Termasuk yang pemilik warung juga kena tembak. Nah, bagaimana Anda melihat sedikit ke belakang kehilangan orang-orang terkasih dalam hidup Anda, sementara mereka belum melihat Anda berubah atau mereka belum sempat berubah seperti Anda? Hanya saya punya satu keyakinan bahwa manusia lahir itu dan mati itu dengan caranya sendiri-sendiri. Dan mungkin kakak saya yang mati dibunuh, memang takdirnya memang dia lahir dan harus mati dibunuh. Dan adik saya pun memang dia lahir mungkin mati harus ditembak. Kalau saya lahir kalau mungkin mati ditembak, saya udah mati, Pak. Kalau saya lahir mungkin mati di kena parang, saya udah mati ketusuk. Jadi badan saya kena parang, udah pisau, udah peluru, udah. Tapi saya nggak mati. Berarti kan mungkin matinya saya mungkin waktunya caranya berbeda. Ini rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Jadi apa yang kakak saya maupun adik saya menerima itu, saya pasrahkan bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Oke. Ada penyesalan nggak kenapa mereka belum seperti Anda? Artinya berubah, mengenal Tuhan, mengenal Yesus itu. Ya. Ada penyesalan nggak atau Anda sudah ikhlas, sudah paham? Saya udah ikhlas. Udah ikhlas. Memang mungkin itulah jalannya. Itu jalannya mereka. Jadi yang penting bagi saya tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan itu terjadi hari ini ya? Dan itu terjadi hari ini. Istri dan anak-anak, bagaimana reaksi mereka melihat papanya, melihat suaminya seperti sekarang berubah? Apa reaksi mereka? Istri dan anak mereka sangat senang, sangat sukacita. Mereka tahu saya di penjara, saya bisa ngepel. Nggak percaya tadinya pasti ya? Saya sampai istri telepon kasih Benadik, oh itu Bung di sini ngepel ini. Tapi, hah? Yang benar, ya, di rumah nggak pernah pegang sapu. dan ya, mereka senang. Mereka senang semua. Kebetulan anak saya yang pertama udah lulusan Trisakti, ekonomi cum laude. Cum laude? Cum laude. Jadi bapaknya nggak lulus semua? Ya, dan prinsipnya papa boleh sekolah putus, tapi anak harus pendidikan harus sampai selesai. Ini anak laki perempuan? Anak perempuan. Terus ada anak 5 ya? Iya 5. Yang laki-laki nomor 1 di Jayabaya, ambil hukum juga. Oke. Perempuan yang nomor 3 ambil collection internasional. Wow. Laki-laki nomor 4 ambil hukum di Trisakti.
yang 5 masih SMP. Oke, jadi ini Bapak boleh preman, boleh nggak selulus semua ya, tapi anak-anak pendidikan Anda perhatikan betul itu ya? Saya selalu ngomong ke anak-anak bahwa sekarang papa tugas papa cari duit. Tugas kalian apa? Belajar dan belajar dan belajar, itu aja. Jangan seperti Papa Jangan nanti. seperti papa. Ya, cukup batas papa aja. Karena papa begini karena keadaan. Tapi papa mau anak-anak papa itu harus sekolah, sekolah, dan sekolah, dan sekolah. Karena orang-orang cerdas akan merubah dunia ini, tapi kalau bodoh seperti Bapak nggak bisa. Coba ulang kalimat bagus itu tadi. Karena orang-orang cerdas yang bisa merubah dunia ini. Tapi kalau bodoh seperti Bapak nggak bisa. Jadi ya puji Tuhan, anak-anak saya pun otaknya juga cerdas-cerdas. Tapi bagaimana, mereka nggak malu atau nggak merasa nggak nyaman punya papa preman dalam hidup mereka gini? Kok bisa mereka sukses ya? Kan biasanya kalau keluarga preman gini kan anak-anak rusak semua. Saya segala-galanya untuk anak. Walaupun saya di luar bengis, tapi kasih sayang saya terhadap anak-anak itu lebih dari segala-galanya. Menarik ini, hidup dalam kontradiksi ya. Satu sisi ada dunia gelap, Anda harus kejam di sini. Di satu sisi ada keluarga kecil di mana Anda menunjukkan kasih sayang di dalam rumah ya. Jadi mungkin anak-anak saya selama mereka dari kecil sampai saya belum pernah mau pukul atau bentak. Kalau saya berpanggil anak saya baru panggil aja mereka udah tahu, langsung mereka nangis. Jadi, kenapa harus nangis? Nah, papa cuma panggil ke saya. Jadi waktu pas kasus yang terakhir ini, itu anak-anak saya di sekolah, waktu mereka masih sekolah, mereka tahu bahwa ini anaknya John Kay. Akhirnya udah pada teman-teman mereka, orang tuanya datang, mau kenal sama anaknya John Kay. Anak John Kay kayak apa? Ternyata di sekolah mereka sangat baik, sangat santun. Teman-teman mereka pun sangat santun. Nggak ada yang mentang-mentang bapaknya preman, semua sesuatu. Di sekolah juga jadi preman, enggak ya? Oke, jadi itu minimal kalau Anda gagal di dalam kehidupan nyata di dunia ini dalam konteks mencari uang, tapi di sini Anda berhasil ya. Bagaimana anak-anak tidak terjerumus pada narkoba, kehidupan premanisme, kejahatan. Nah, sekarang pertanyaan yang pakai logika aja nih. Anda begitu mudah sekarang, selama ini cari uang ya. Sekarang mau jadi hamba Tuhan, saya nggak tahu mau lanjut ke jadi pendeta atau tidak. Kan selalu orang bilang biasanya kalau jadi pendeta hamba Tuhan itu kan relatif hidupnya sederhana dan cari uangnya nggak gampang juga. Nah, ini kan kontradiksi. Anda emang udah kaya raya sampai nggak perlu uang lagi. Bagaimana kehidupan selanjutnya tanpa cari uang dengan cara yang lama? Mungkin setelah saya bebas, saya pun akan usaha yang kecil-kecil untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Apa yang terpikirkan? Ya mungkin buka restoran. Jadi kehidupan normal lah ya. Kehidupan normal. Lepas dari itu harus kerja keras. Ya, dan melayani Tuhan, itu aja. Saya yakin bahwa dengan ayat itu kita tetap melayani Tuhan, dan mungkin kita usaha kecil-kecil pun pasti diberkati sama Tuhan. Memang kalau untuk kebutuhan hidup, uang secukupnya bisa, Pak. Tapi kalau untuk gaya hidup, uang segudang LP ini pun gak cukup kalau untuk gaya hidup. Gaya hidup ya. Kebutuhan hidup pasti berapapun kita cukup karena untuk hidup. Tapi kalau gaya hidup kan tak terukur ya. Orang mau mewah semewah-mewahnya nggak akan ada batasannya. Nggak akan ada batasnya. Jadi kesadaran ini baru datang juga di penjara. Ya, betul. Oke, nah di Lembaga Pemasyarakatan Permisan ini ada rekan Anda juga ya, artinya teman sesama narapidana atau binaan yang juga saya dengar mengalami perubahan. Nah, dia seorang teroris ya, pernah ngebom atrium di Senen ya. Kemudian dia masuk di sini dan saya dengar-dengar juga dia mengalami perubahan. Jadi ini kan cerita yang positif datang dari Lembaga Pemasyarakatan. Ya, ini cerita ini luar biasa karena orang nggak percaya di Lembaga Pemasyarakatan ada seorang John Kay, preman yang bengis itu bisa sadar. Nah, kemudian ada program revitalisasi. Nah, ini makanya saya datang, saya ingin mendengar, termasuk mendengar kisah tentang teman kita Edi Setiono atau yang biasa dipanggil Abbas ya. Nah, kalau gitu kita rehat sejenak. Nanti habis ini kita akan ngobrol dengan mantan teroris yang dihukum seumur hidup, yang katanya juga mengalami perubahan di Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Kambangan ini. Bagaimana ceritanya? Saya rehat sejenak. Pastikan Anda ikuti terus Kick Andy.
Anda punya pemahaman tentang negara ini seperti apa sehingga Anda kemudian dianggap sebagai teroris? Mas Abbas. Terima kasih. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Aduh, senang sekali ya. Ayo ya, kita ngobrol ya. Ya, silakan. Nah, boleh tahu Anda di sini seumur hidup ya? Saya diputus sama hakim waktu itu MT, Pak. Oh, hukuman mati? Iya, cuman saya berusaha banding. Iya. Nah, pengadilan tinggi menurunkan jadi ESA. Jadi saya dituntut 20 tahun, diputus MT, banding 20 ESA. Sampai sekarang kasasi pun tetap ESA. Oke, jadi seumur hidup di sini ya? Seumur hidup. Jadi udah berapa lama di sini? Saya di Salemba hampir 2 tahun. Salemba 2 tahun? Di Cipinang 5 tahun kurang 3 bulan. 2008 tanggal 28 bulan Mei, saya pindah ke LP Batu. Sampai 2017. 2008 sampai 2017. Jadi total berapa lama Anda di dalam lembaga pemasyarakatan ini? Sekarang hampir 18, Pak. 18. Keinginan untuk satu hari bebas itu masih ada atau? Jelas masih. Pasti masih ya. Upaya hukum apa yang sudah pernah dilakukan? Saya sekarang sedang ngurus perubahan hukuman melalui lapas. Oke. Melalui lapas. Apa perubahan yang Anda harapkan itu? Ya bisa berubah jadi hukuman sementara 20 tahun. Oke. Tapi kalau boleh dibilang dulu Anda punya pemahaman tentang negara ini seperti apa sehingga Anda kemudian dianggap sebagai teroris? Ini sebenarnya salah dalam hal seperti itu. Saya tetap warga negara Indonesia yang baik. Saya mengakui Indonesia negara yang tetap bersatu dari dulu. Karena kasus saya kan kasus konflik dari Ambon. Maaf ya Bung ya. Karena saya juga sama Bung John ini nggak pernah ada masalah dari mulai Batu sampai ke sini. Jadi kasus saya kasus konflik Ambon. Jadi bukan urusan mau merubah pemerintah ini. Jelas saya punya akte kelahiran, KTP punya, paspor ada. Dan Anda masih mengakui itu ya? Iya. Dan saya nggak pernah mengatakan tidak NKRI dari dulu. Dan saya nggak pernah di Pasir Putih atau di Batu yang orang bermasalah seperti itu. Gitu. Jadi kasus saya jelas kasus dari konflik Ambon. Cuma kesalahan saya akui satu kesalahan, saya bawa ke Jakarta gitu. Nah itu saya kena undang-undang hukum di situ. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah, kalau dilihat tadi apa yang Anda lakukan di masa lalu, ya, kemudian Anda 18 tahun di lembaga pemasyarakatan, pindah-pindah dan akhirnya ada di sini. Nah, yang saya dengar juga adalah terjadi perubahan dalam hidup Anda ya. Boleh tahu awal mula perubahan itu terjadi dan apa yang berubah dalam hidup Anda? Waktu saya di LP Batu, saya sering didatangi sama yayasan-yayasan atau dari BNPT, dari mana-mana sering datang. Mereka menceritakan keadaan konflik yang sebenarnya di Ambon. Gitu. Ternyata itu ada rekayasa. Gitu. Dan memang pada waktu saya di Cipinang pun saya kumpul sama Berti dan teman-teman yang lain dan tidak ada masalah. Nah, iya. Karena memang bukan daerah konflik waktu itu di Cipinang gitu. Jadi memang sudah dari Cipinang pun saya sudah aktif di masjid membina anak-anak gitu. Karena memang dari hati nurani saya ingin tidak mengulangi persoalan-persoalan yang di Ambon itu karena sekarang posisi saya itu bukan daerah konflik gitu. Jadi saya punya aktivitas yang positif mulai dari Cipinang sebenarnya, bukan setelah di sini. Di Cipinang saya membina anak-anak supaya anak itu memberikan satu perubahan dalam kehidupan mereka. Apa saja yang Anda lakukan untuk memperbaiki hidup dan mungkin kesalahan masa lalu? Ya artinya kita tidak membuat masalah lah di LP. Mengajak teman-teman, memotivasi teman-teman supaya tidak mengulangi satu kesalahan yang sama. Saya bilang. Banyak teman-teman sering bertanya, curhat sama saya seperti itu. Saya bilang, jangan sekali-kali kalian mengulangi satu kesalahan yang sama. Seperti kita berjalan di dalam satu jalan yang berlubang, lantas kita akan masuk lagi jalan itu lagi, terus masuk lubang lagi. Itu berarti kita orang bodoh, saya bilang gitu.
Itu yang sering saya motivasi sama teman-teman. Biasa Anda sampaikan di situasi seperti apa ini? Saya kadang-kadang suka jalan sambil teman-teman suka bertanya sambil ngobrol-ngobrol gini. Nggak di forum, nggak ada di forum di sini. Memang kita nggak pernah mengadakan forum kecuali orang yang belajar Iqra gitu. Jadi Anda melakukan pendekatan individual ini ya? Seperti kayak di kamar kita kan, satu kamar sekitar 19 orang. Itu bukan teman-teman terorisme, bukan. Ya. Dari segala unsur ada. Narkoba, kriminal, semuanya ada, pembunuhan juga ada gitu. Jadi mereka sering, kita dianggap ustadz gitu kan. Padahal bukan gitu, cuman kita ngerti sedikit gitu. Kita sampaikan apa yang kita pahami itu gitu. Jadi pelajaran apa yang paling berharga yang Anda dapatkan ketika hidup dari penjara satu ke penjara yang lain? Saya bangga Pak berteman dengan orang-orang seperti ini Pak. Kenapa? Saya senang. Karena mereka ternyata hatinya baik semua pada dasarnya. Hatinya baik semua. Baik. Tapi kenapa bisa berada di sini? Jadi teman-teman itu karena lingkungan yang membentuk mereka. Padahal dasarnya seperti contoh teman yang kerja-kerja di sini. Iya. Itu Masya Allah semuanya baik semua itu. Saya tahu dari hati ke hati mereka. Cuma persoalannya kan image di luar itu tentang penjara itu selalu jelek. Iya. Terus berita ini nggak adil. Kenapa saya katakan nggak adil? Iya. Selalu diberitakan LP ini jelek, tempat pengedaran narkoba segala macam. Padahal itu sebagian kecil aja oknum. Bukan semuanya. Bahkan segi positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Itu yang tidak dilihat dan tidak diliput. Tidak pernah ada yang meliput. Orang kayak saya ini nyari kesalahan orang. Ini nih, alhamdulillah Pak Ani datang ke sini nih. Mudah-mudahan bisa sampai keluar ini berita ini. Gitu bahwa LP itu tidak seperti yang mereka buat, katakan seperti itu, image jelek gitu. Jadi nggak melulu negatif ya. Tidak. Tapi stigma masyarakat tentang mantan narapidana itu kan melekat terus ya. Pesan Anda kepada siapapun yang menonton acara ini terhadap para mantan napi yang nanti keluar dari sini apa? Ya, pertama saya minta sama masyarakat di luar sana, yang paling utama itu dia bisa menerima dulu bahwa napi ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan gitu. Mereka ini semua rata-rata korban gitu. Korban daripada sistem sebenarnya gitu. Mungkin kalau kita bicara lebih luas lagi, sistem ini kan mungkin tidak sampai menyorti pembinaan kepada masyarakat yang kecil, Pak. Terus lapangan pekerjaan juga susah gitu kan. Sehingga mereka rata-rata ini terpaksa semua teman-teman itu berbuat seperti jual narkoba segala macam, ya kan. Pembinaan masyarakatnya kurang gitu. Terutama mungkin ya pemerintah yang harus kita ingatkan gitu kan. Nah, kalau Bung John, apa pesan Anda bagi masyarakat? Pesan saya kepada masyarakat bahwa napi sekarang ini bukan seperti napi yang dulu lagi. Bedanya apa? Bedanya karena sekarang sistem penjara itu udah berubah. Dan memang kami napi di sini dibentuk untuk bisa layak di masyarakat nanti. Dan saya yakin bahwa ke depan nanti, mungkin dengan ada sistem penjara seperti sekarang ini, akan merubah dan mengurangi tingkat kejahatan. Jadi betul-betul pembinaan ya? Ini benar-benar pembinaan. Dan narkoba, steril. Kalau untuk di Pulau Nusa Kambangan, mulai saat ini udah nggak ada sama sekali narkoba. Maupun jangankan narkoba, handphone aja kami udah nggak pakai. Semua di wartel. Jadi benar-benar ini pembinaan untuk kami bisa dilepas. Kalau memang keluar, kami tetap bisa bermasyarakat. Artinya sudah siap. Diterima di masyarakat dan siap untuk melakukan hal-hal yang positif untuk masyarakat. Nah, terus keluarga gimana keluarga? Anda punya 3 anak ya? 3 anak putri semua. Putri semua. Bagaimana mereka melihat ayahnya ini? Ya dia pikir saya nggak salah, dia bilang katanya baik. Karena tidak ada keyakinan mereka bahwa ayahnya tidak salah ya? Oke, kalau Bung John, sebelum saya tanya Anda ingin jadi apa atau melakukan apa setelah keluar dari sini, yang saya ingin tahu juga soal dendam ini apa bisa hilang atau masih melekat terus? Memang waktu saya belum baca Alkitab, itu memang saya dendam sekali. Tetapi setelah saya baca Alkitab, bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa kau harus mengampuni musuhmu, baru kau bisa diampuni oleh Bapa. Nah, sekarang memang itu berat untuk saya lakukan, tapi suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, saya harus bisa mengampuni. Baru Tuhan mengampuni saya juga. Kalau saya nggak bisa mengampuni mereka, saya juga nggak diampuni.
Oke, terima kasih luar biasa. Saya terinspirasi. Ya, sampai jumpa di luar ya, nggak boleh di sini lagi ya. Ya betul. Salah, saya selalu siap. Ya, sampai ketemu di luar. Kali ini sudah pasti tahun depan ya. Siap. Kita ketemu. Jadi saya mau ke sana, mau lihat kegiatan-kegiatan mereka. Silakan. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Ikuti terus apa yang terjadi di LP Permisan Nusa Kambangan ini. Ikuti terus Kick Andy. Setelah menunjukkan indikator perilaku sudah semakin baik, tertib menjalankan ibadah, bisa berkomunikasi dengan lingkungan, bisa menyampaikan harapan, kemudian bisa menyampaikan ide-ide baik, dipindahkan ke medium security. Terima kasih Terima diizinkan kasih. untuk melihat Siap. apa yang dilakukan di dalam sini. Siap. Terima Jadi kasih. apa itu pemahaman Iya. revitalisasi? Intinya revitalisasi ini bagaimana merubah mereka dari yang tadinya melakukan pelanggaran, sadar diri, tobat, kemudian tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Lalu program konkretnya apa itu? Nah ini dalam prosesnya ada 2 model pembinaan, intramural treatment. Apa itu itu? di dalam pembinaan kepribadian yang outcome-nya mereka menjadi lebih baik, sadar, tertib, menjalankan ibadah dan seterusnya. Kemudian pembinaan kemandirian. Nah ini pembinaan kemandirian. Kemudian setelah menunjukkan indikator perilaku sudah semakin baik, tertib menjalankan ibadah, bisa berkomunikasi dengan lingkungan, bisa menyampaikan harapan, kemudian bisa menyampaikan ide-ide baik, dipindahkan ke medium security. Oke. Di medium security, Di sini ini ya? di sini di lapas ini mereka ditekankan untuk menguasai keterampilan. Nah, Untuk ini bekal hasil keluar. assessment, Oke. betul. Keterampilan apa? Tentu berdasarkan minat bakat yang bersangkutan, kemudian diperkuat dengan pakar yang kita datangkan dari luar atau dari internal jajaran pemasyarakatan. Setelah mereka menguasai keterampilan ini, mereka nanti akan ditempatkan di lapas minimum security. Di sini ada. Oh, yang tadi terbuka ya, betul, bebas di rumah-rumah ya. siap. Nah, di sana ada level yang makin betul, lama makin di sana mereka nanti hanya menghasilkan produk, baik barang maupun jasa. Jadi setelah kelakuannya baik, berperilaku baik, kemudian punya keterampilan, berperilaku produktif, ditempatkan di minimum security. Nah, di minimum security aksesnya sudah boleh bertemu dengan keluarganya, tidur dengan istrinya, mohon maaf, bisa menggunakan akses telepon. Dan bisa bercocok tanam saya lihat tadi ya. Bisa di luar, betul, bisa ya seperti warga masyarakat biasa aja, cuma bedanya masih di dalam pulau Nusa Kambangan. Nah, kalau yang sekarang depan mata kita apa yang bisa dilihat ini? Aneka macam pembinaan kemandirian, pembinaan yang nantinya hasilnya adalah mereka semakin terampil, berdasarkan assessment yang dilakukan oleh teman-teman di sini dengan dibantu oleh mitra kerja kita. Ada yang bisa batik, dan batiknya ini sudah ke mancanegara. Ada batik yang sudah menjadi souvenir kami. Ikon ini ya? Ini dia Suketeki namanya. Suketeki, batik Suketeki. Iya. Ini produk dari teman-teman kami dan sudah di boleh lihat ya, Pak? Nah, Suketeki ini sebenarnya ada filosofinya, ini Suketeki hidup terus walaupun diinjek-injek. Oh iya. Hidup terus dan harus bertahan hidup. Rumput yang bandel. Iya. Terus ini diapakan? Dijual atau? Dijual kemana? Dijual ke publik. Kalau ada yang berkunjung terus mau beli, ada tempat untuk membeli. Ada tempat untuk kalau tidak ini dipasarkan di mana aja? Yang pasti di galeri kami di Sarinah ada juga. Kemudian melalui online e-commerce kita sudah masuk sudah masuk ke online sudah system. Online ya. Oh, ini lagi ya. Nah, ini teman-teman. Terus ada apa lagi ini nih? Keset kaki. Ini ada beberapa saudara kita dari luar sana. Dari luar. Jadi di Permisan ini medium security, ada 24 warga negara asing yang di sini. Ada jadi di sini, ya. iya.
Dan ini sudah ada yang diekspor ke Australia. Oh, ini bikin perahu-perahuan. Iya. Jadi keranjang, perahu, semua dari apa? Materi rotan. Materi rotan, Terus kebetulan ini rotan di sini ada plastik juga ini ya. Dari plastik. Stripe itu yang biasa untuk Siap, betul. untuk bungkus kotak-kotak box Iya, gitu. iya, Itu betul. bisa dimanfaatkan Nah, untuk ini untuk, ya. Ya, belanja untuk tempat telur, untuk tempat apa Iya. yang bahkan mungkin- vas bunga ini bisa Siap, taruh iya, bunga juga. siap. Udah berapa lama ini? Untuk Dilakukan pelaksanaan revitalisasi ini memang dimulai dari Agustus kemarin, tapi sebelumnya sudah ada. Ini di semua LP ya? Sekarang pilot project. Ini jadi pilot project. Oh, ya, di oke. beberapa tempat sudah, tapi campur aduk masih Baik, Bang. baik. Jadi Di sini lebih fokus ada medium ya. security. Pokoknya medium security semua harus bekerja. Wah, ini Ya. bikin keranjang. Keranjang apa? Iya, akhirnya nanti jadinya begini nih ya. Ini limbah. Nah, Oh, jadi kalau udah dipotong-potong jadinya kecil. Oh, iya iya. Supaya bisa terpakai, nggak ada ya, yang terbuang. nggak ada yang terbuang Bang Andi. Wih. Nih, keren-keren nih. Ya, ini bisa untuk tempat. Ya tadi kalau untuk pot bunga keren Iya, juga ini Bang ini Andi. kasih bunga, Iya, betul. ini Baru tempat- untuk souvenir. Iya, bahkan mungkin nilainya lebih tinggi. Tempat kosmetik juga Iya, bisa. bisa juga ya. Ah, Dari ini piring alam. ini lumayan ini Iya, buat untuk tempat buah. atau kita buat kalau Nas- yang lebih ringan bisa buat makan yang nggak Iya, usah dicuci iya. piring. Dengan daun, dilapisin Iya, daun, betul. daun. Nah, ini juga Wah, bisa untuk tempat ini. bunga, Bunga. untuk ya, untuk vas Tuh. bunga, betul. Dari Pinter-pinter juga sepeda-sepedaan. kreasinya ya. Ya, Bu Utami, apa yang Anda harapkan dari masyarakat untuk melihat teman-teman yang sudah mendapat keterampilan, mendapat pembekalan ya? Tentu penerimaan yang tulus, karena mereka adalah bagian dari kita. Melakukan kesalahan kemarin juga mungkin akibat dari kita yang tidak memberikan kesempatan, atau belum memberikan pemahaman yang benar kepada saudara-saudara saya yang ada di lapas rutan. Jumlahnya sekarang 260.000 Bang Andi. Tersebar di 522 lapas dan rutan di 33 provinsi. Sementara kapasitasnya hanya 126.000. Jadi lapas dan rutan bukan tempat terbaik bagi kita. Tapi setelah mereka melalui lapas rutan, menjalani kehidupannya selama beberapa waktu, kami sangat amat berharap kepada saudara-saudara kami yang di luar sana menerima dengan ketulusan. Tidak boleh mereka didiskriminasi, beri kesempatan juga untuk berkontribusi. Jadi mudah-mudahan ini memberikan citra yang berbeda dengan Amin. pemahaman Amin. orang luar tentang lembaga pemasyarakatan. Terima kasih Bang Baik, Andi terima tentunya. kasih. Iya. Kenang-kenangan dari teman-teman di sini. Wah, ini Mohon siapa maaf. yang Ini. ngelukis saya ini? Punya Kick Andy ini. Itu tadi cerita inspiratif dari LP Permisan di Nusa Kambangan. Kita bertemu dengan beberapa tokoh yang katanya jahat, katanya bengis, dan ada juga yang melakukan terorisme, tanda kutip. Tapi kita tadi dengar cerita mereka tentang bagaimana mereka berubah di dalam sini, bagaimana kegiatan juga kita tadi bisa lihat, apa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Mudah-mudahan dengan demikian stigma negatif itu bisa berkurang, syukur-syukur hapus sama sekali, sehingga kita bisa melihat para mantan napi lebih pada sisi kemanusiaan mereka, bukan pada kesalahan yang mereka sudah pernah lakukan. Semoga cerita kali ini menginspirasi kita semua untuk berbuat baik dalam hidup kita. Tapi sebelum itu, saya ingin berbagi buku juga, judulnya Makin Sedikit Makin Bahagia, 101 kisah tentang mengubah hidup dengan melepaskan apa yang dimiliki. Tidak mudah, tapi mudah-mudahan buku ini menginspirasi kita juga. Dan buku ini bisa Anda dapatkan melalui kuis di Twitter Kick Andy dan juga di website Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi terlambat menyaksikan acara ini, Anda bisa menyaksikannya di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga kita selalu berbuat baik dalam hidup kita. Sampai jumpa. Hari-hari sepi ku lalui,
ku sadari, sesal kemudian pun tiada arti. Mohon maaf atas sikapku selama ini, segala salah pastikan ku perbaiki. Metro TV, knowledge to elevate.